Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu pada pertemuan kita yang ke-6 ini, di mana pada pertemuan ke-6 ini kita akan membahas materi mengenai cara mengklasifikasikan materi. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita mengetahui dulu tujuan pembelajaran pada materi ini. Nah, jadi adapun tujuan pembelajaran dari cara mengklasifikasikan materi, yaitu yang pertama, anak-anak ibu semua diharapkan dapat menggolongkan karakteristik dari materi. Nah, tujuan yang kedua, yaitu anak-anak ibu diharapkan dapat menjelaskan apa itu unsur, apa itu senyawa, dan apa itu campuran. Baiklah anak-anak, langsung saja kita masuki pembahasan kita yang pertama, yaitu mengenai klasifikasi materi. Nah, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas apa itu klasifikasi. Nah, Ibu ingatkan kembali, klasifikasi itu merupakan suatu penggolongan. Nah, di mana pada pembahasan kali ini yang akan kita golongkan itu mengenai materi. Nah, sebelumnya apa sih Bu materi itu? Nah, jadi materi itu merupakan sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruangan. Nah, jadi materi itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada materi padat, materi cair, dan juga materi gas. Nah, baiklah anak-anak, dapat dilihat dari gambar yang sudah Ibu tampilkan. Di sini merupakan gambar contoh dari materi padat, materi cair, dan materi gas. Nah, dapat dilihat juga susunan molekulnya itu yang materi padat itu molekulnya tersusun secara rapat. Nah, sedangkan susunan molekul pada materi cair itu sedikit jarang-jarang dari yang rapat, bisa dilihat perbedaannya. Lalu sedangkan susunan molekul pada materi atau zat gas itu dia molekulnya berterbangan atau lebih jarak-jarak lagi dibandingkan materi cair. Nah, dapat dilihat juga contoh dari zat padat, zat cair, dan zat gas itu seperti zat padat seperti batu, zat cair seperti air, dan zat gas seperti asap. Nah, baiklah anak-anak, selanjutnya kita masuki materi kita yang kedua, yaitu mengenai unsur, senyawa, dan juga campuran. Nah, langsung kita masuk yang pertama, yaitu mengenai unsur. Unsur itu merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dan akan tetap mempertahankan karakteristik asli dari unsur tersebut. Nah, apa sih contoh dari unsur itu, Bu? Nah, Ibu kasih contoh unsur itu seperti besi. Nah, dapat dilihat dari gambar tabel yang Ibu sudah tampilkan. Di sana terdapat besi. Besi itu memiliki simbol Fe. Nah, di mana besi ini jika dibagi menjadi beberapa bagian kecil, nah maka akan terbentuklah atom besi karena unsur itu merupakan zat yang sudah tidak bisa diuraikan secara lebih sederhana lagi selain terbentuknya atom besi itu sendiri. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu mengenai senyawa. Senyawa merupakan gabungan dari beberapa unsur yang terbentuk melalui reaksi kimia biasa. Nah, dapat dilihat contoh dari senyawa yang sudah Ibu tampilkan di atas, yaitu contoh senyawa itu seperti air. Nah, air itu terdiri dari 2 unsur yang berbeda, di mana unsur penyusunnya itu ada hidrogen dan juga oksigen. Nah, begitu juga pada senyawa garam dapur dan juga gula tebu. Nah, bisa dilihat ya anak-anak contohnya seperti yang pada gambar yang sudah Ibu tampilkan. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita melanjutkan materi mengenai campuran. Nah, campuran itu merupakan suatu materi yang terdiri atas 2 zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat aslinya.
Nah, contoh dari campuran itu gimana, Bu? Nah, jadi contoh dari campuran bisa kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu contohnya seperti air sungai, seperti susu coklat, batuan, dan paduan logam. Lalu campuran itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, untuk campuran homogen itu apa sih, Bu? Nah, campuran homogen itu merupakan campuran yang tidak dapat dibedakan antara zat-zat yang tercampur di dalamnya. Nah, contohnya itu seperti larutan yang ada di samping. Nah, di samping itu merupakan contoh dari larutan air yang dicampur oleh gula. Nah, jika air sama gula ini kita campur, kita aduk-aduk-aduk terus, nah maka tidak bisa dibedakan mana air, mana gula. Nah, oleh sebab itu larutan ini disebut dengan larutan homogen karena ia tidak bisa dibedakan antara zat-zat yang sudah tercampur di dalamnya. Nah, baiklah anak-anak, selanjutnya untuk campuran heterogen. Campuran heterogen itu terjadi karena zat yang tidak dapat tercampur satu dengan yang lainnya secara sempurna. Nah, sehingga masih bisa dapat dikenali atau masih bisa dapat dibedakan zat-zat penyusunnya. Nah, contohnya terdapat pada gambar di samping, di mana di sana terdapat air yang dicampur sama pasir. Nah, jika diaduk-aduk, maka masih bisa terlihat antara air dan pasir yang sudah dicampurkan. Beda dengan zat campuran yang heterogen tadi, yang homogen tadi. Dimana kalau yang homogen itu air sama gula setelah tercampur, maka dia tidak dapat dibedakan mana gula sama air dengan air dan pasir. Air dan pasir masih bisa kita bedakan. Oleh sebab itu, air dan pasir ini termasuk kepada campuran heterogen. Nah, baiklah, yang terakhir materi kita mengenai perbedaan unsur, senyawa, dan campuran. Nah, jadi unsur itu merupakan zat tunggal, sedangkan senyawa zat tunggal dan campuran itu merupakan campuran. Lalu yang kedua, kalau unsur dia tidak dapat diuraikan lagi, sedangkan senyawa masih bisa diuraikan. Senyawa dan campuran masih bisa diuraikan. Lalu yang ketiga, unsur itu terdiri atas satu jenis atom, sedangkan senyawa dan campuran ia merupakan perbandingan massa zat penyusunnya itu masih tetap. Nah, oleh sebab itu unsur, senyawa, dan campuran itu memiliki perbedaan. Baiklah anak-anak, hanya sekian pembahasan kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan dari awal sampai akhir dapat dimengerti dan dipahami dengan baik.